Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Amadeus Farm. Semoga hari ini penuh dengan keberlimpahan YouTube dan sehat selalu. Sahabat Amadeus Farm, ini kita menjumpai ada pohon kurma di depan kantor dinas ya. Nah, pada kesempatan ini unek-unek lah sambil menjawab pertanyaan dari beberapa audiensi. Sebenarnya kurma vegetatif dan generatif itu apa ya? Nah, sahabat kurma, sambil mumpung di sini ada pohon kurma ini. Ini istilahnya bahasa Sundanya mojana ya. Ini bisa sahabat-sahabat melihat pohon kurma ini termasuk fase vegetatif atau generatif. Coba silakan dijawab di kolom komentar. Kalau fase vegetatif bagaimana, fase generatif gimana? Oke. Sebelum kita ke arah sana, kita ini dulu ya. Kenapa ini pohon kurma kok padahal lingkungannya panas seperti ini ya, ngegerak ya, tapi kok kurus sekali ya, kurus sekali seperti ini. Bahkan kayak nggak, kurang nutrisi ya. Kita lihat dari bawahnya ya, ini tanah sekelilingnya ini di semen ya, jadi makanan unsur hara di sekeliling pohon kurma ini di semen. Nah, kita ada penanamannya di sini ya, ada penanam di sini, ini tanah ya, tapi kalau sekitarnya ini rumput sintetis sahabat ya. Jadi pohon kurmanya ini emang benar-benar kasihan ya, benar-benar kasihan, benar-benar kurang makanan ya, kurang makanan. Jadi kalau pertumbuhannya kayak gini, kuning, kurang nutrisi ya, kayak gini, bonggolnya kecil. Padahal ini kalau secara panas banget ini, istilahnya cocok lah untuk kurma ya, sahabat kurma ya. Nah, ini termasuk jenis vegetatif atau generatif, termasuk sahabat kurma. Kalau fase vegetatif pohon kurma adalah dia merupakan fase pertumbuhan ya. Jadi pohon kurma dan tumbuhan apapun itu, kalau fase vegetatif ada fase pertumbuhan, yaitu mulai dari usia yang paling kecil sampai dia benar-benar siap untuk mengeluarkan bunga ya. Jadi kalau fase sebelum dia berbuah itu disebut fase vegetatif atau fase pertumbuhan lah. Kalau fase pertumbuhan kan istilahnya dari kecil untuk membesar, untuk tinggi, besar, bonggol, itu fase vegetatif. Jadi kurma sangat membutuhkan fase vegetatif ini, perlu dengan banyak makanan ya, makanan unsur hara. Jadi kalau fase vegetatifnya dipenuhi ya, insya Allah sahabat kurma ya, insya Allah bonggolnya gede, Nah, ini tampak sehat ya, tanpa sehat pelepahnya juga ikutan gede ya. Tuh. Jadi kalau dikatakan ini pohon kurma ini termasuk fase vegetatif atau generatif ya, ini masih fase vegetatif ya sahabat kurma ya. Ditandai dengan bonggol yang masih kecil. Bonggol yang masih kecil, ini juga tidak ada, belum terciptakan kayu atau kambium ya. Jadi kambium kayu di sini belum jadi ya. Jadi masih tergolong fase vegetatif. Dan sahabat kurma, apabila masih fase vegetatif, kita harus memberikan banyak sekali makanan ya. Makanan pohon kurma adalah makanan pohon kurma adalah pupuk organik ya. Kasih pupuk organik yang banyak ya di bawah tajuk ya. Kalau saya ngasih di sini di bawah tajuk seperti ini ya, istilahnya nggak bisa ada, ini di semen ya, di sekeliling tajuk kita kasih pupuk organik. Di selang juga bisa pakai pupuk kimia ya dengan tinggi nitrogen dan fosfor ya. Jadi nitrogen itu untuk membesarkan ya, membesarkan batang, untuk menghijaukan daun ya, untuk proses-proses pembelahan supaya dia pertumbuhannya semakin cepat. Selain itu juga dibutuhkan seperti kalsium pada kapur dolomit ya, untuk agar kokoh. Itu juga sama temennya. Nah, ini kasihan sekali pohon kurmanya ya sahabat ya, kekurangan nutrisi ya. Ya maklumlah, karena di sini ada di perkotaan ya, butuh supaya tidak nyabut rumput. Jadi untuk aspal ya, untuk parkir mobil ya, ya mohon maaf ya pohon kurma ya, jadi nutrisinya kurang terpenuhi. Mudah-mudahan bisa terpenuhi dari
asap-asap knalpot karena mengandung CO2 ya untuk fotosintesis juga ya. Tapi kalau untuk air sih kalau di bawah kayaknya banyak, cuma ini tertutup jadi tidak dikasih makanan. Ya mudah-mudahan sih tetap sehat walafiat ya pohon kurma ya. Nah, untuk fase generatif itu sendiri dimulai dari ketika pohon kurma itu sudah memiliki bonggol ya, sudah kambiumnya itu sudah berkayu ya, sehingga calon bunga dan manggar itu istilahnya bisa keluar ya. Jadi sebelum proses keluarnya manggar atau buah itu bonggolnya udah mantap dulu, kayunya udah terbentuk dulu. Jadi ibaratnya kalau ini udah terjadi kayu dulu di sini, nah baru tandan buah muncul. Nah, yang namanya fase generatif adalah fase di mana terjadi pembuahan, istilahnya reproduksi lah. Jadi si pohon kurma ini terjadi reproduksi sehingga menghasilkan buah ya. Dan dari biji itu disebut istilahnya perkembangbiakan generatif. Biji adalah salah satu perkembangan generatif ya. Jadi fase generatif merupakan fase pembuahan atau pembungaan pada pohon kurma. Tentunya harus cukup umur ya. Kalau masih kecil ya istilahnya belum cukup umur, istilahnya masih fase vegetatif di generatif kan ya kasihan juga ya. Kayak misalkan kita manusia masih kecil disuruh hamil kan, suruh generatif dulu kan kasihan. Nanti buahnya juga nggak maksimal, malah bisa mogok ya. Jadi kurma supaya mantap banget, kita penuhin dulu fase vegetatifnya, pertumbuhannya, kasih makan, kasih minum, kasih nutrisi hara, pokoknya mantap dah. Insya Allah fase generatifnya lebih mantap lagi, insya Allah buahnya banyak-banyak ya, lebih banyak lagi. Oke, sekian dulu sahabat Amanda Farm, karena semakin panas ya, ini siang hari hampir menjelang lohor. Ini di Dinas Penanaman Modal ya, ada perlu di sini. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol pada kesempatan ini bermanfaat bagi sahabat semua tentang fase vegetatif dan fase generatif pohon kurma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.